Lumayan nggak Bi dapatnya kalau ngumpulin gini? Hah? Bisa bayar kos ya? Ya, bayar makan lah. Makan. Oh, untuk makan. Oh. Oh, nggak cukup. Bayar kos juga nggak cukup. Sangat kasihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereaksi yaitu video dari Saifuddin Ibrahim, yang dimana kita kenal Saifuddin Ibrahim adalah seorang penista agama Islam yang menjadi buronan hingga saat ini, yaitu kabur di luar negeri. Nah teman-teman, ternyata Saifuddin Ibrahim ini ya bukan orang kaleng-kaleng ya. Ia lahir yaitu dari sebuah keluarga muslim, yaitu asal Bima, dengan nama Saifuddin Ibrahim. Ayahnya adalah seorang guru agama Islam dan pamannya adalah seorang kader Muhammadiyah di Bima, dan mertuanya adalah tokoh Islam di Jepara. Lulus dari SMA di Bima, Nusa Tenggara Barat, Saifuddin Ibrahim ini kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu Fakultas Usuluddin jurusan Perbandingan Agama. Lalu kemudian Saifuddin Ibrahim ini mengajar di pesantren Darul Arkom Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pada tahun 1999, ia mulai mengajar di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang berlokasi Haurgelis Indramayu, salah satu pesantren besar Indonesia, pimpinan yaitu Panji Gumilang. Nah teman-teman, ternyata ya Saifuddin Ibrahim ini bukan orang kaleng-kaleng juga ya, yaitu paham yaitu agama dan bahkan paham yaitu bahasa Arab. Namun teman-teman ya, setelah murtad ini malah menyerang yaitu agama Islam dan bahkan berani yaitu menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan yaitu membuat suatu buku yang dimana habis-habisan yaitu menyerang Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Bahkan Saifuddin Ibrahim ini meminta untuk menghapuskan yaitu 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Saya menulis kenapa saya memilih Kristus Pergolakan Batin Pemburu Kebenaran Saifuddin Ibrahim. Buku ini sudah bestseller, banyak muslim akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada murid saya, setelah timbang-timbang 3 bulan kemudian dia minta dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Murid saya inilah yang mengundang saya ke Australia, yang baru saja bertobat. Bayangkan, bukan pendeta, bukan gereja yang mengundang, tapi murid sendiri, gara-gara terima Yesus. Haleluya. Ini buku murah. Kalau semua buku ini nanti hanya 50 ringgit. 50 ringgit. Kalau nggak ada ringgit ya ganti dolar. Dialog dengan Saddam Hussein, ini 40 macam kekacauan ajaran Al-Quran yang tidak bisa dijawab oleh kiai manapun. Kalau ada kiai bisa jawab buku ini, saya masuk Islam lagi. Nggak bisa gimana? Al-Quran itu ngaco. Nanti baca buku ini kenapa saya terima Yesus. Buku yang ketiga ini ramai di Indonesia. Pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU, Majelis Ulama sedang mencari saya untuk potong bebek angsa masa dibuat. Dia mau nyembelih saya. Dia nggak tahu Yesus yang mereka hadapi, bukan saya. Amin. Coba ya tampilkan itu YouTube seorang ustadz yang marah karena buku. Nah teman-teman, jadi Saifuddin Ibrahim ini membuat suatu buku, dan buku tersebut itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan hawa nafsunya. Nah oke teman-teman, mari kita simak video yaitu dari Ustadz Munzir Situmorang. Pak, sekarang ada buku yang mengerikan, pelecehan terhadap Islam. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Al-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar, ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Dituduh Rasulullah gila wanita, gila nafsu. Nanti kita bahas ini, bedah buku. Ini mengerikan Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman Pak, kurang ilmu, bisa murtad.
laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan, saya aja membaca gemetar ini Pak. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Beliau punya anak 3. Beliau orang Bima. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah. Luar biasa Pak beliau ini. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 85-87 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi mubaligh hijrah di Klaten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Jakarta. 91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara. 92-98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok. 98 sampai 2006 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu. 2002 kuliah sastra Arab. 2002 kuliah jurusan komunikasi UT. 2003 jurusan jurnalistik Lembaga RS Dr. Sutomo. Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Sampai sekarang hati-hati Pak. Dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Orangnya ini. Anaknya 3 sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang 1 di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim, akan muncul. Tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini Pak. Bagaimana bulan depan kita bedah buku ini? Mengerikan sekali. Tolong kok bisa anak-anak hadir Pak, suami, anak-anak, ibu, mahasiswa. Mengerikan sekali. Saya gemetaran saya baca buku ini tengah malam kemarin. Pelecehan terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap Nabi, terhadap hadis. Karena dia memahami itu, dia dosen agama, fasih bahasa Arab. Makanya enak dia memurtadkan orang. Jadi tidak ditemukan kata agama yang paling simpel itu adalah agama Nasrani, dijamin surga. Sementara umat Islam tidak ada jaminan. Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah. Nah, nggak ada jaminan kan katanya. Pada pengertian insya Allah di sini adalah bentuk kepasrahan kepada Allah bahwa menentukan surga itu bukan ibadah, tapi karena rahmatnya. Kenapa kita mengatakan insya Allah? Padahal di Bible sendiri pun, bulan depan saya bawa Bible saya itu Pak. Di Alkitab sendiri berisi, jika kamu mengatakan aku besok akan melakukan ini dan itu, jangan katakan aku melakukannya, katakanlah insya Allah. Itu di Bible masih ada Pak Alkitab, penerbitan Alkitab Indonesia, Bible tua. Saya punya itu, makanya saya mau ketemu dengan dia ini. Jadi Ustadz Muzir Situmorang ini ingin berdialog dengan Saifuddin Ibrahim. Nah, tapi Saifuddin Ibrahim ini kan sudah kabur di luar negeri ya teman-teman ya. Jadi sulit untuk bertemu. Karena apa teman-teman ya? Karena syubhatnya ini ya, tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam ini ataupun terhadap Rasulullah SAW ini sangat luar biasa Saifuddin Ibrahim ini. Bahkan menuduh yaitu Rasulullah SAW ini gila wanita ya. La haula wala quwata illa billah. Namun ternyata yang gila itu ternyata sekarang ini ya Saifuddin Ibrahim sendiri. Sekarang populer Pak, jadi menjadi apa namanya kader pendeta internasional. Karena sudah mengajar di 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei. Indonesia, Singapura dan Brunei, luar biasa. Mohon Bapak kalau temukan ini di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Bisa murtad Pak. Karena dia habis mengkoreksi dari sisi bahasa Arabnya semua ini. Subhanallah. Yang paling mengerikan ini bab 8, perkawinan Muhammad. Dia menuduh Rasulullah itu budak nafsu. Dibahasnya istri Rasul satu persatu. Nauzubillah Bu, mengerikan. Ya Bu, nih beliau ini. Jadi di sekarang di Brunei, di Singapura mereka sangat populer. Waktu dia dialog itu di salah satu tempat di Cawang Pak, itu dia pakai bahasa Arab itu Al-Quran itu sangat fasih sekali. Karena dia memang dosen. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi berhati-hati dengan buku tersebut. Karena buku yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim ini yaitu banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Dan bahkan Rasulullah SAW itu dihina. Jangan sampai orang yang kurang ilmu ataupun kurang memahami agama Islam membacanya. Ya kebanyakan ini bisa hanyut ke dalam tipu daya oleh Saifuddin Ibrahim itu.
Nah teman-teman, ternyata misi pemurtadan Syaifuddin Ibrahim ini sia-sia, gagal total. Dan ternyata Syaifuddin Ibrahim ini di luar negeri itu luntang-luntung, yaitu mencari botol sampah untuk dijadikan biaya hidup, untuk dijadikan makan sehari-hari. Oke, coba mari kita simak videonya. Lumayan nggak Bi dapatnya kalau ngumpulin gini? Hah? Bisa bayar kos ya? Ya, bayar makan lah. Makan. Oh, untuk makan. Oh, Kos nggak cukup. bayar kos juga nggak cukup. Sangat kasihan ya. Bisa juga ya hidup di Amerika ini. Sampai jadi pengumpul botol gini. Abi nggak malu ntar nih dibilangin orang, wah ya Abi jadi pengumpul botol-botol bekas. Malu. Banyak pesan masuk dari Jecul kan Min, bully dedemit ini. Jadi kalau saya masuk Islam lagi tidak akan diterima. Jadi saya tetap tidak mau masuk Islam lagi. Karena saya harus berlaku seperti itu, pakai kupluk, celana cingkrang, sandal jepit. Oh, saya sudah pakai sepatu bagus.